kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman untuk selama mata kuliah ini, mohon keaktifannya supaya karena materinya cukup padat di sini. Maaf sebentar. Ya, judul mata kuliah ini psikologi industri 2 SKS ya, seperti yang teman-teman tahu. Pengajarnya adalah saya di sini. Dan kriteria penilaian. Jadi nanti akan banyak tugas, baik tugas kelompok dan tugas individu untuk teman-teman dengan bobot 30%. Jadi tolong dimaksimalkan nanti kalau ada tugas karena persentasenya sangat lumayan ya untuk tugas. Kemudian UTS 25%, UAS juga 25%, dan kuis 25%. Nanti kuis ini akan diadakan secara mendadak. Maksudnya untuk menguji pemahaman teman-teman, nanti bisa di awal pertemuan ataupun di akhir untuk melihat pemahaman sejauh mana pemahaman teman-teman. Dan itu juga diharapkan partisipasi aktifnya dan kehadirannya ya, jangan sampai tidak hadir waktu ada kuis. Kemudian ini untuk garis besar materi perkuliahan di kuliah psikologi industri. Pertama kita akan belajar tentang konsep dasar psikologi industri dan organisasi. Di sini ya garis besar pemahaman nanti mungkin akan kita bahas sekilas. Kemudian pertemuan selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi, analisis jabatan, kemudian ada pelatihan dan pengembangan SDM, ada materi mengenai motivasi kerja, kemudian penilaian kinerja, dan ini nanti mungkin setelah UTS akan ada materi selanjutnya mengenai budaya organisasi, kepuasan kerja, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, serta stres kerja. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah familiar dengan materi-materi ini, kepemimpinan, pengembangan organisasi, kemudian kita juga akan membahas sedikit tentang perilaku konsumen dan CSR atau Corporate Social Responsibility. Yang bisa dilihat cukup banyak materi kita untuk 1 semester ini, jadi ya mohon kerjasamanya. Lalu untuk kontrak perkuliahan kita, ini diharapkan teman-teman hadir tepat waktu sesuai jadwal, ada toleransi keterlambatan maksimal 10 menit, kemudian sebenarnya harusnya mewajibkan untuk mengaktifkan kamera setiap perkuliahan berlangsung, karena saya juga butuh feedback dari teman-teman, dari ya kalau nggak ada mukanya kan kurang seru ya, jadi ngomong sendiri. Jadi kalau bisa untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya diusahakan bisa untuk mengaktifkan kamera selama perkuliahan berlangsung. Kemudian ya ini menggunakan pakaian yang sopan, dan yang terakhir dan sangat penting ini diwajibkan berpartisipasi aktif di perkuliahan. Jadi saya harap selama mata kuliah ini teman-teman jangan hanya menunggu satu arah dari saya, tapi kita bisa diskusi bareng, belajar bareng ya, supaya lebih membantu pemahaman teman-teman juga. Kalau ada yang mengganjal atau ada yang kurang dipahami, nanti bisa langsung ditanyakan kapan saja, jadi santai aja untuk kalau ada yang mau ditanyakan langsung disampaikan saja. Ya, sampai di sini tentang garis besar materi kita dan kontrak perkuliahan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada. Lanjut, Bu. Belum ada, oke. Ya, kalau belum ada, kita bahas sedikit tentang pengantar psikologi industri itu apa sih? Nah, karena belum ada yang tanya, saya coba tanya nih teman-teman. Teman-teman di sini dari teknik industri kan ya? Iya, Bu. Oke. Menurut teman-teman di sini,
apa sih pentingnya untuk belajar psikologi, dan apa kaitannya psikologi, kok di teknik industri perlu belajar psikologi buat apa ya? Ada yang mau coba jawab? Halo, ada yang mau coba jawab? Mas Noval? Mungkin bisa untuk kayak mengevaluasi karyawan karena kan di dunia industri itu ada struktur organisasi dan struktur organisasi itu ada sumber daya masing-masing kan, dan setiap orang itu mempunyai tingkat psikologi sendiri-sendiri, jadi bisa digunakan untuk bahan evaluasi atau bahan eh, apa ya Bu, memahami satu sama lain. Oke, bagus nih jawabannya Mas Alif ya. Untuk evaluasi karyawan dan di organisasi biasanya juga ada struktur organisasi yang butuh pemahaman lebih lanjut gitu ya Mas Alif ya. Oke, ada lagi yang mau mencoba menjawab? Untuk meningkatkan semangat kerja, Bu. Oke, meningkatkan semangat kerja. Ya, bagus. Itu jawaban yang ya aplikatif juga, kita butuh meningkatkan semangat bekerja para karyawan. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Mempelajari jiwa manusia tertentu. Oke, mempelajari jiwa manusia. Belajari jiwa manusia mungkin masih abstrak ya Mas, mungkin bisa dijelaskan lagi? Kalau di konteks industri, ya, kalau di konteks industri seperti apa? Tingkah laku karyawan ketika bekerja. Oke, tingkah laku ketika bekerja. Oke, keren-keren jawabannya. Ini sudah mendekati definisi dari psikologi industri dan organisasi secara umum ya. Jadi memang cakupannya psikologi industri dan organisasi itu luas sekali, karena pada dasarnya psikologi kan kita belajar tentang perilaku manusia. Terus apa yang mendasari perilaku manusia itu, perilaku tiap orang, dan tiap organisasi, tiap industri pasti terdiri dari orang-orang, dari manusia-manusia, kumpulan manusia yang berusaha mencapai satu tujuan tertentu gitu ya. Jadi di situ pentingnya kita perlu belajar bagaimana cara kita bisa memahami perilaku, dan bukan cuma memahami, kita juga bisa mengantisipasi kalau perilakunya seperti ini, apa yang harus organisasi lakukan supaya tujuan bersama itu lebih mudah tercapai. Seperti itu ya. Oke, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang konsep dasar dari PIO, di sini ada video singkat. Mungkin saya kita tonton bersama untuk video. How can employers increase the productivity of workers? This has been a topic of research studies across the globe for decades. Many studies argue that monitoring enhances productivity, professional autonomy, and workers' motivation. One of the most famous studies, coined the Hawthorne effect, revealed that people's behavior changes when they're being monitored. However, other studies state that monitoring can be harmful to workers' productivity because it limits experimentation and innovation. This begs the question, why are these studies' results on monitoring effects conflicting? Professors Aruna Ranganathan and Alan Benson tackle this question in a recent study, initially by restructuring the question itself. Instead of debating whether monitoring generally has a net positive or negative effect on workers' productivity, they shifted their attention and asked, under what conditions does monitoring increase or decrease worker productivity, and why? The researchers collected data from a garment manufacturing plant in India. They observed plant workers before and after the monitoring intervention.
There was clear evidence that if the job complexity is higher, monitoring reduces productivity. But for simpler jobs that do not demand any thought process or cognition, the productivity increased. The study also concluded that the Hawthorne effect exists, but is dependent on certain work characteristics. This brings us back to the original question. Under what conditions does monitoring affect workers' productivity? It is when the work is meaningful or complex. This means if you are monitoring your workers for various tasks, chances are you are operating your business at a lower efficiency, irrespective of what technology you use for monitoring. But if you pause and think about the complexity of work and the other key work characteristics before introducing a monitoring system, you will save time and money and will operate at a higher efficiency as a result. Oke. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dari psikologi industri ya. Jadi kalau dalam video ini kan kita melihat penelitian yang berusaha untuk meningkatkan produktivitas karyawannya dengan cara memonitoring. Jadi ada perusahaan yang berupaya memonitor karyawannya supaya kinerjanya semakin bagus apa enggak nih kalau misalnya dilakukan monitoring secara terus-menerus. Ini adalah salah satu contoh dari aplikasi psikologi industri yang bisa kita gunakan dalam lingkup organisasi, dan ini tentunya akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti contoh di video tadi. Ternyata tidak semua jenis pekerjaan dengan monitoring itu bisa meningkatkan produktivitas karyawannya, tapi justru ada yang semakin menurun, semakin dimonitor oleh atasan, justru semakin menurun. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari konsep psikologi industri, dan ini merupakan salah satu penelitian yang sangat berpengaruh dalam perkembangan psikologi industri. Jadi berdasarkan pembahasan kita tadi dan juga video singkat tadi, bisa dilihat pengertian psikologi industri dan organisasi itu ada banyak sekali menurut berbagai ahli, banyak definisi yang berbeda. Intinya adalah psikologi industri dan organisasi itu berupaya untuk meningkatkan performa karyawan dan organisasi dengan cara memodifikasi perilaku dan memahami proses mental manusia. Jadi ada poin pentingnya di sini, ada interaksi antara manusia dan sistem, antara manusia dan organisasi atau manusia dengan pekerjaannya. Seperti itu. Di sini ada beberapa definisi yang mencakup poin-poin tersebut. Nah, salah satunya menurut Ruchi ini ada berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terkait perilaku. Kemudian kalau menurut Wijono ini ada poin penting lagi yang disampaikan terkait pencapaian tujuan. Jadi ketika individu itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama di bawah kepemimpinan atau otoritas tertentu. Ini tentunya akan banyak yang bisa dilakukan untuk memodifikasi atau memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Dan beberapa definisi lain saya rasa juga mirip-mirip dengan poin definisi sebelumnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup dipahami atau malah semakin bingung ini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Kita lanjutkan sedikit ke sejarah dari psikologi industri dan organisasi. Jadi, psikologi industri dan organisasi ini awalnya dimulai pada sekitar tahun 1900. Awalnya bermula dari Perang Dunia I. Jadi, justru ketika itu dibutuhkan banyaknya tentara, perekrutan secara besar-besaran.
Nah, itu mulai dikembangkan tes untuk penerimaan tentara semacam itu. Dan di sini diberikan ada 2 macam tes, pengembangan tes Army Alpha dan Army Beta. Karena waktu itu banyak sekali yang belum bisa membaca, jadi perlu mengembangkan alat tes yang tidak memerlukan kemampuan baca tulis. Jadi ada Army Alpha untuk yang bisa membaca, dan ada Army Beta untuk kandidat yang tidak dapat membaca. Nah, ini menjadi salah satu temuan penting yang akhirnya berkembang menjadi upaya-upaya untuk kita melakukan rekrutmen, seleksi, pengembangan alat tes untuk penempatan kerja dan sebagainya. Selanjutnya, untuk salah satu penelitian penting lainnya adalah Hawthorne Studies. Ini yang kita simak tadi videonya, yaitu psikolog mulai memperhatikan faktor lingkungan pekerjaan yang pada penelitian ini contohnya adalah monitoring dari atasan. Seberapa besar peran pengawasan atasan terhadap produktivitas karyawannya. Nah, ini juga menjadi poin penting dalam sejarah perkembangan psikologi industri karena berdasarkan penelitian ini, maka mulai banyak modifikasi atau mulai banyak penyesuaian dari lingkungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk bagaimana caranya meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja karyawannya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya program seleksi semakin berkembang, kemudian perkembangan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, akhirnya perusahaan mulai bergerak ke arah berupaya mengayomi kebutuhan karyawan dan berusaha lebih humanis seperti itu. Jadi mulai memperhatikan kesejahteraan karyawan, mulai memperhatikan bagaimana motivasinya. Jadi tidak melulu berdasarkan bagaimana mencapai produktivitas tertinggi, tapi mulai ada unsur-unsur humanis, unsur-unsur manusiawi yang harus diperhatikan di situ. Nah, untuk perkembangan psikologi industri di Indonesia sendiri, itu ada mirip dengan sejarah secara umum, yaitu dimulai dari seleksi masuk sekolah, dan untuk penjurusan sekolah, kemudian dari Pusat Psikologi Angkatan Darat juga melakukan pengembangan alat tes untuk seleksi dan penjurusan atau penempatan bagi anggotanya berdasarkan alat ukur psikometris, jadi berdasarkan kaidah-kaidah psikologi itu tadi. Nah, ya selain sejarah tersebut, psikologi industri dan organisasi ini karena cakupannya sangat luas, dia juga memiliki keterkaitan dengan berbagai ilmu lain. Salah satunya psikologi industri itu bisa dikaitkan dengan ergonomi. Ada yang tahu di sini tentang ergonomi? Oke. Atau ergonomi ini ilmu yang untuk melihat bagaimana berkaitan dengan bagaimana menemukan memfasilitasi produktivitas dengan manipulasi fisik. Jadi bisa berupa lingkungan kerja dari jarak tempat duduk, desain meja, kursi, dan sebagainya secara fisik yang bisa dimanipulasi untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian salah satu pembagiannya lagi dari psikologi industri selain bisa dimanipulasi secara fisik itu tadi melalui ergonomi, juga ada fokus terhadap perilaku organisasi. Jadi bagaimana dinamika organisasi dalam kelompok itu, bagaimana peran kepemimpinan, kemudian bagaimana teamwork dalam organisasi, dan bagaimana pola komunikasi itu juga masuk dalam kajian perilaku organisasi. Dan kemudian yang terakhir ada juga manajemen sumber daya manusia. Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan HRD di suatu perusahaan, berhubungannya dengan SDM, bisa berkaitan dengan analisis jabatan, penempatan, rekrutmen, seleksi, dan
jenjang karir, itu semuanya berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi sebenarnya psikologi industri dan organisasi itu luas sekali. Kita bisa memilih untuk berfokus pada mana yang akan menjadi tujuan kita. Kalau di mata kuliah ini kita akan lebih banyak mempelajari psikologi industri yang kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, oke. Ya, sebenarnya untuk materi pengantar saya ini sudah mencakup garis besar materi untuk hari ini. Mungkin untuk referensi teman-teman, nanti referensi utama yang akan saya gunakan dari 2 buku ini, dari Amott, Industrial Organizational Psychology, dan Riggio. Teman-teman bisa cari bukunya. Ya, benar ini tidak ada pertanyaan? Atau mungkin yang masih belum kebayang nih, psikologi industri itu kayak gimana? Atau mungkin yang masih ragu-ragu, mungkin mau diskusi? Silakan kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin tanya tentang teknis perkuliahan, atau apapun, silakan. Untuk kode enroll ini belum ada. Kode apanya? Enroll. Di Kode enroll-nya ya masih dalam proses, nanti saya infokan di grup kelas aja ya. Saya infokan di grup WA, tadi linknya sudah bisa diakses kan ya? Sudah, bisa. Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Halo? Belum ada sepertinya, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan perdana kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk yang belum absen ya tadi, tapi sudah nanti untuk ke mata kuliah pertemuan selanjutnya akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi nanti saya infokan untuk pembagian kelompoknya. Bu, yang mau tanya. Ya, Kalau silakan. e-learning itu belum ada, Bu. E-learning-nya masih dalam proses kebetulan ini. Nanti segera saya infokan di grup WA. Oke, baik, Bu. Link grup WA-nya kok belum ada ya, Bu? Oke, bentar saya kirim ulang. Ya, sudah di chat untuk link WA-nya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.